Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Teman-teman, kali ini kita akan membagikan sebuah kisah yang sangat menarik. Sebuah cerita yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Tentang seekor buaya yang mengalami hal yang tidak terduga di hutan. Kisah ini bukan cuma menarik, tapi juga mengandung pelajaran hidup yang sangat penting. Sebab itu, simaklah sampai akhir, agar pesan penting di dalamnya bisa kita pahami dengan baik. Suatu ketika, di sebuah hutan luas yang masih sangat asri, mengalir sebuah sungai besar yang menjadi sumber kehidupan bagi berbagai makhluk. Airnya jernih, arusnya kuat, dan tepiannya dipenuhi pepohonan tinggi yang akarnya mencengkram tanah dengan kokoh. Di hutan itu, hidup berbagai jenis hewan, dari burung kecil yang bersahutan di pagi hari hingga hewan buas yang berkeliaran saat malam tiba. Namun, di antara semua makhluk yang ada, terdapat satu sosok yang paling ditakuti. Seekor buaya besar penghuni sungai utama. Buaya itu bukan buaya biasa. Tubuhnya panjang dan kokoh, sisiknya keras seperti perisai, dan rahangnya dikenal sebagai yang paling kuat di seluruh hutan. Tak ada tulang mangsa yang tak bisa ia patahkan. Bahkan sesama buaya pun enggan berurusan dengannya. Di antara kawanan buaya, dialah yang paling disegani, sekaligus paling ditakuti. Hari-harinya dihabiskan dengan menguasai wilayah sungai. Ia berenang perlahan di bawah permukaan air, mengintai siapapun yang lengah. Ketika waktunya tiba, ia menyerang dengan cepat, dan dalam satu gigitan, segalanya berakhir. Seiring waktu, bukan hanya kekuatannya yang tumbuh, tetapi juga rasa percaya dirinya. Ia mulai yakin bahwa tidak ada satupun makhluk di hutan itu yang mampu menandinginya. Suatu siang yang cerah, ketika matahari bersinar terang di atas sungai, buaya itu muncul ke permukaan. Ia melihat seekor monyet sedang duduk santai di dahan pohon besar yang menjulur ke arah sungai. Monyet itu tampak tenang, menikmati buah yang baru saja dipetiknya. Buaya itu mendekat, lalu dengan suara berat yang tenang, ia bertanya, "Apakah ada makhluk di hutan ini yang memiliki gigitan lebih kuat darinya?" Monyet itu melirik sekilas, lalu kembali memakan buahnya dengan santai. Tanpa ragu, ia menjawab bahwa tidak ada. Memang begitulah kenyataannya. Bahkan hewan sekuat harimau pun tidak memiliki gigitan sekuat buaya itu. Jawaban itu membuat si buaya semakin yakin dengan dirinya sendiri. Ia merasa berada di puncak kekuatan, tak tertandingi, tak terkalahkan. Dengan nada santai, seolah hanya bercanda, monyet itu kemudian mengajukan sebuah tantangan. Ia menunjuk pohon tempatnya bertengger, sebuah pohon tua dengan batang besar dan akar yang kuat. Pohon itu telah berdiri puluhan tahun, menjadi tempat berlindung bagi banyak makhluk. Monyet itu menantang si buaya untuk merobohkan pohon tersebut hanya dengan rahangnya. Sebuah tantangan yang terdengar mustahil. Belum pernah ada buaya yang melakukan hal seperti itu. Rahang buaya memang kuat, tetapi digunakan untuk berburu, bukan untuk menumbangkan pohon. Monyet itu sebenarnya hanya ingin menguji. Ia berharap buaya itu menyadari bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kekuatan gigitan. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Alih-alih menolak atau ragu, buaya itu perlahan naik ke daratan. Tubuh besarnya menyeret tanah basah, meninggalkan jejak panjang di tepian sungai. Ia mendekati batang pohon itu dengan tatapan yakin. Dalam pikirannya, tidak ada yang mustahil bagi rahangnya. Dan saat itulah, tanpa banyak pertimbangan, ia membuka rahangnya lebar-lebar, lalu menggigit batang pohon itu dengan sekuat tenaga. Rahang buaya itu menutup dengan keras pada batang pohon tua tersebut. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Pohon itu tetap berdiri kokoh seolah menantang kekuatan yang mencoba merobohkannya. Namun buaya itu tidak menyerah. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, menggigit lebih dalam, menekan dengan kekuatan yang selama ini membuatnya ditakuti. Sedikit demi sedikit, kulit batang pohon mulai terkelupas. Suara retakan kecil terdengar. Pelan,
namun cukup untuk membuat siapapun yang mendengarnya terdiam. Buaya itu semakin yakin. Ia mengulang gigitannya lagi dan lagi. Setiap gigitan meninggalkan bekas yang lebih dalam. Serpihan kayu mulai berjatuhan ke tanah, dan batang pohon yang sebelumnya tampak tak tergoyahkan mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Di atas sana, monyet yang awalnya hanya ingin memberi pelajaran, kini terdiam. Ia tidak menyangka apa yang dilihatnya. Pohon itu benar-benar mulai rusak. Rahang yang seharusnya digunakan untuk berburu, kini dipakai untuk menghancurkan sesuatu yang jauh lebih besar dan keras. Dan yang lebih mengejutkan, itu berhasil. Retakan demi retakan semakin jelas, batang pohon mulai miring sedikit. Tanah di sekitar akarnya ikut bergeser, tak mampu lagi menahan beban yang terus melemah. Dengan satu gigitan terakhir yang penuh tenaga, terdengar suara patahan yang keras. Pohon itu akhirnya tumbang. Debu dan daun beterbangan saat batang besar itu jatuh ke tanah, menghantam semak-semak di bawahnya. Suara gemuruhnya menggema ke seluruh penjuru hutan, membuat burung-burung beterbangan panik. Monyet itu segera melompat menjauh sebelum pohon tempatnya bertengger benar-benar roboh. Ia berpindah ke pohon lain dengan gerakan cepat, jantungnya berdebar kencang. Dari kejauhan, ia menatap buaya itu dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Bukan sekedar kagum, lebih tepatnya terkejut. Ia tidak menyangka kekuatan itu bisa digunakan sejauh itu, bahkan untuk hal yang tidak semestinya. Buaya itu berdiri di dekat batang pohon yang kini terletak tak berdaya. Nafasnya berat, tetapi matanya penuh kebanggaan. Ia melihat hasil dari usahanya sendiri, sesuatu yang bahkan belum pernah dilakukan oleh buaya manapun sebelumnya. Dalam benaknya, satu keyakinan semakin menguat. Tidak ada yang tidak bisa ia lakukan. Monyet itu, yang masih memperhatikan dari kejauhan, akhirnya bersuara. Ia memuji kekuatan buaya tersebut, mengakui bahwa rahangnya memang luar biasa. Namun setelah itu, tanpa banyak bicara, ia memilih pergi. Ia tidak ingin berurusan lebih jauh dengan makhluk yang bukan hanya kuat, tetapi juga mulai kehilangan batas dalam menggunakan kekuatannya. Baginya, buaya itu kini bukan hanya menakutkan, tetapi juga berbahaya dengan cara yang berbeda. Sementara itu, buaya kembali ke sungai. Ia masuk ke dalam air dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam pikirannya, perasaan bangga itu terus membesar. Ia berenang perlahan menyusuri sungai besar itu, menikmati aliran air yang dingin di tubuhnya. Setiap gerakannya kini penuh keyakinan. Ia merasa mampu melakukan apa saja. Jika pohon besar saja bisa ia tumbangkan dengan rahangnya, apalagi hal-hal yang lebih kecil. Hari mulai beranjak mendung. Cahaya matahari perlahan meredup, tertutup awan yang semakin tebal. Angin mulai bertiup lebih kencang, menggerakkan daun-daun dan ranting-ranting di sepanjang hutan. Namun buaya itu tidak terlalu memperdulikannya. Dan tanpa ia sadari, hutan di sekitarnya mulai berubah. Langit semakin gelap, adara menjadi berat. Sesuatu yang besar, perlahan sedang mendekat. Langit yang tadinya hanya redup, kini berubah menjadi gelap sepenuhnya. Awan tebal menggantung rendah, menutupi cahaya matahari. Angin bertiup semakin kencang, membuat pepohonan bergoyang dan suara gesekan daun terdengar di seluruh penjuru hutan. Sesekali, kilatan petir menyambar, membelah langit dengan cahaya putih yang tajam. Buaya itu akhirnya menyadari perubahan tersebut. Ia menghentikan renangnya, lalu perlahan naik ke daratan untuk melihat keadaan. Tubuh besarnya bergerak berat di atas tanah basah, sementara matanya menyapu sekeliling. Tidak lama kemudian, sesuatu mulai terasa aneh. Udara menjadi panas dan berbau. Bau kayu terbakar. Tak lama, asap mulai terlihat di antara pepohonan. Tipis pada awalnya, lalu semakin tebal, menyebar perlahan mengikuti arah angin. Kemungkinan besar salah satu petir yang menyambar telah membakar bagian hutan yang kering. Dalam waktu singkat, pandangan mulai terbatas. Kabut abu-abu itu menutupi hampir seluruh area. Pepohonan yang tadinya terlihat jelas, kini hanya tampak sebagai bayangan samar.
Suara-suara hutan pun mulai meredup, digantikan oleh desiran angin dan gelegar petir. Buaya itu mengernyit. Ia tidak terbiasa dengan keadaan seperti ini. Namun, alih-alih mundur atau mencari tempat aman, pikirannya justru kembali pada satu hal yang selalu ia andalkan: rahangnya. Dengan penuh keyakinan, ia percaya bahwa kekuatannya bisa mengatasi apapun, termasuk menyingkirkan kabut asap itu. Ia mulai membuka rahangnya lebar-lebar, lalu menggigit ke arah asap di depannya. Sekali, dua kali, berkali-kali. Ia menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, seolah mencoba mengusir kabut yang menghalangi pandangannya. Setiap gigitan dilakukan dengan tenaga penuh, sama seperti saat ia merobohkan pohon sebelumnya. Dalam benaknya, tidak ada yang berbeda. Jika pohon saja bisa hancur oleh gigitannya, maka kabut ini seharusnya bisa ia singkirkan. Ia terus melakukannya tanpa henti, menggigit ke depan, ke samping, memutar tubuhnya, menyerang sesuatu yang bahkan tidak memiliki bentuk. Waktu berlalu cukup lama. Tenaganya mulai terkuras, nafasnya semakin berat. Namun ia tetap bertahan, yakin bahwa usahanya akan membuahkan hasil. Dan perlahan, asap itu mulai menipis. Pandangan mulai kembali jelas. Pepohonan yang tadi tertutup kabut kini mulai terlihat lagi. Udara terasa lebih ringan. Buaya itu berhenti. Ia menatap sekeliling, lalu perlahan mengangkat kepalanya dengan bangga. Dalam pikirannya, sekali lagi ia berhasil. Ia percaya bahwa gigitannya telah mengusir kabut itu. Padahal, tanpa ia sadari, hujan mulai turun dari langit. Tetes demi tetes air jatuh, memadamkan sumber api kecil yang menyebabkan asap tadi. Angin pun berubah arah, membawa sisa kabut menjauh dari area tersebut. Semua itu terjadi karena alam, bukan karena dirinya. Namun buaya itu tidak mengetahui hal tersebut. Ia kembali merasa unggul. Ia merasa telah menaklukkan sesuatu yang bahkan tidak bisa disentuh. Tanpa ragu-ragu, ia kembali ke sungai. Air mulai dipenuhi riak-riak kecil dari hujan yang semakin deras. Permukaan sungai yang luas itu tampak hidup, bergelombang oleh tetesan air dari langit. Buaya itu masuk ke tengah sungai, tempat yang paling ia sukai. Berbeda dari buaya lain yang biasanya mencari tempat yang lebih hangat saat hujan, ia justru menikmati momen seperti ini. Ia membiarkan tubuhnya terendam, merasakan dinginnya air hujan yang jatuh ke permukaan sungai. Bagi dirinya, ini adalah saat yang tenang. Saat di mana ia bisa menikmati kekuasaannya tanpa gangguan. Hujan semakin deras. Angin terus bertiup. Dan jauh di hulu sungai, sesuatu mulai terbentuk. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar asap. Hujan turun semakin lebat. Air yang jatuh dari langit seolah tidak ada hentinya, mengguyur hutan dan sungai tanpa jeda. Permukaan sungai yang besar itu mulai berubah. Arusnya yang tadinya tenang kini semakin cepat, semakin kuat, dan semakin dalam. Di kejauhan, batang-batang kayu dan ranting mulai terbawa arus. Air dari hulu terus mengalir turun, membawa volume yang semakin besar. Namun, di tengah sungai itu, buaya tersebut masih berendam dengan santai. Ia memejamkan matanya, menikmati dinginnya air hujan yang mengenai tubuhnya. Ia merasa aman. Ia merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baginya, sungai ini adalah wilayahnya, tempat yang sudah ia kuasai sejak lama. Dan seperti biasa, ia yakin bahwa jika terjadi sesuatu, ia selalu punya satu hal yang bisa diandalkan: rahangnya. Namun, keyakinan itu akan segera diuji. Tanpa peringatan, suara gemuruh terdengar dari arah hulu. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Suara air yang bergerak cepat menghantam apapun yang ada di depannya. Dalam hitungan detik, arus sungai berubah drastis. Air bah datang. Gelombang besar bergerak cepat, membawa kayu, lumpur, dan apa saja yang terseret di jalurnya. Arusnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, tidak terkendali,
tidak terduga. Buaya itu membuka matanya, namun semuanya sudah terlambat. Ia berada di tengah sungai yang sangat besar, jauh dari tepian. Tidak ada waktu untuk berenang ke darat. Arus sudah lebih dulu menarik tubuhnya, menyeretnya tanpa ampun. Ia mencoba melawan, menggerakkan ekornya sekuat tenaga. Namun, kekuatan arus itu terlalu besar. Tubuhnya terbawa, berputar, terseret semakin jauh. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya hal yang terlintas di pikirannya hanyalah rahangnya. Sekali lagi, ia mencoba mengandalkan kekuatan yang selama ini membuatnya merasa tak terkalahkan. Ia membuka rahangnya lebar-lebar, lalu menggigit air bah di sekitarnya, ke kiri, ke kanan, ke depan. Ia menggigit arus itu sekuat tenaga, berulang kali, seperti yang ia lakukan pada pohon, seperti yang ia lakukan pada kabut. Dalam pikirannya, jika ia cukup kuat, air itu akan melemah. Jika ia cukup keras, arus itu akan berhenti. Namun kali ini, tidak ada yang berubah. Air tetap mengalir deras, arus tetap menyeretnya tanpa henti. Gigitannya tidak memberikan dampak apapun. Ia mencoba lagi, dan lagi, semakin panik, semakin kuat. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada yang bisa ia lawan. Untuk pertama kalinya, kekuatan yang selama ini ia banggakan tidak berguna. Arus semakin cepat, suara gemuruh semakin keras, dan di depan sana sesuatu mulai terlihat. Sebuah tebing besar, air terjun. Mata buaya itu membelalak. Ia menyadari kemana arus ini membawanya. Ia mencoba berbalik, mencoba berenang menjauh, namun semuanya sia-sia. Tubuhnya sudah terlalu jauh terseret dalam arus yang tidak bisa dikendalikan. Tidak ada pegangan, tidak ada daratan, tidak ada kesempatan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar tidak berdaya. Dan dalam detik-detik terakhir sebelum mencapai tepi air terjun itu, ia menyadari satu hal. Tidak semua hal di dunia ini bisa dikalahkan dengan kekuatan. Arus membawa tubuhnya semakin dekat, hingga akhirnya ia terjatuh. Terhempas ke dalam air terjun yang sangat dalam, hilang dari permukaan, ditelan oleh derasnya air yang tak terbendung. Dan sejak saat itu, tidak ada satupun hewan di hutan yang pernah melihatnya lagi. Teman-teman, setiap masalah datang dengan solusinya masing-masing. Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan satu cara yang sama. Seperti buaya dalam cerita ini, ia terlalu mengandalkan gigitannya untuk menghadapi segala situasi. Saat menghadapi kabut, ia mencoba menggigitnya. Saat terseret air bah, ia kembali melakukan hal yang sama. Namun kenyataannya, tidak semua masalah bisa diatasi dengan kekuatan yang sama. Dalam kehidupan nyata pun begitu. Saat kita merasa pintar, bukan berarti kepintaran itu bisa menyelesaikan semua hal. Kita tidak bisa memindahkan langsung sekarung besar gabah hanya karena kita pintar. Itu butuh tenaga. Memanjat pohon yang tinggi juga tidak cukup dengan kepintaran saja. Dibutuhkan keberanian, kekuatan, dan pengalaman. Dari sini kita belajar, penting untuk memahami situasi sebelum bertindak. Gunakan cara yang tepat untuk masalah yang tepat. Karena kemampuan yang kita miliki akan menjadi sia-sia jika digunakan pada hal yang tidak sesuai.